Oke, kuliah hari ini kita akan mulai dengan pasal yang baru, masih di bab yang sama, yaitu mengenai kekontinuan fungsi. Nah, untuk bisa menghayati atau bisa dapat gambaran, nah minimal kekontinuan, kita lihat beberapa gambar di bawah, di layar ini. Yang pertama, perhatikan fungsi yang paling kiri. Ini nilai fungsi di C berapa? Halo, halo, berapa? FC? M. M ya? M, Pak. Limit kirinya L, limit kanannya M juga. Jadi limitnya tidak ada. Limitnya tidak ada, nilai fungsinya ada. Nah, kita biarkan saja. Kemudian gambar yang kedua, nilai fungsinya di C, jadi FC sama dengan L. Sedangkan limit kirinya M, limit kanannya M. Oke. Biar gitu ya. Kemudian yang kanan, nilai fungsinya sama dengan L, limit kirinya di C sama dengan L, limit kanannya juga L. Nah, yang kanan ini yang kita namakan sebagai fungsi yang kontinu. Jadi fungsi yang kontinu itu didefinisikan sebagai fungsi yang punya sifat nilai fungsinya ada di titik tersebut, nilai limitnya ada, dan nilai limit dan nilai fungsinya sama, seperti gambar yang ketiga. Jadi kalau di grafik, continue itu ngelihatnya, grafiknya nyambung gitu, nggak terputus. Kalau yang dua sebelumnya, coba kita lihat yang tengah, limitnya ada, tapi terputus karena nilai fungsinya nggak di situ berbeda. Bahkan boleh aja nggak ada gitu, hanya ada limitnya, atau nilai fungsinya ada tapi beda. Nah ini nggak continue. Kalau yang limitnya aja nggak ada, kayak ini limit kiri dan limit kanannya beda, wah itu mah udah paling nggak bisa diapa-apain gitu ya. Oke, jadi yang continue, kalau mau periksa continue, hitung limitnya, hitung nilai fungsinya, kemudian sama nggak dilihat. Ya, Bapak mau tanya, ya. jadi kalau misalnya mau nentuin limit kiri atau limit kanan, Mm-mm. itu harus ada garis yang nyambung ke kiri sama ke kanan, kayak yang grafik ketiga gitu ya Pak, itu kanan kirinya ada. Kalau nanti Kalau mah yang nggak bisa lihat dari grafik, dari persamaannya kayak kemarin. Kayak kemarin ngitung limit aja. Kalau oh, aturan fungsinya di kiri dan di kanan C berbeda, harus pakai limit kiri kanan. Kalau aturannya sama mah langsung aja limitnya kan. Limit kalau limit kiri dan limit kanan sama, nilai limitnya juga segitu. Jadi ngitung limitnya boleh pakai limit kiri kanan, itu mah selalu boleh. Atau kalau nggak diperlukan pakai limit kiri kanan, ya hitung aja langsung limitnya. Begitu ya. kalau yang grafik kedua itu nggak ada nilainya karena itu buletannya nggak penuh ya, jadi Iya, kepotong gitu. ya. Kalau di grafik itu yang diisi penuh itu betul-betul nilai fungsinya. Kalau yang kiri itu ada fungsinya tapi nggak ada limitnya. Nggak ada betul limitnya. Limit kanannya ada ya. Oh Limit iya. limit kirinya juga ada, tapi berbeda jadi limitnya nggak ada. Oh ya, ngerti Pak. Makasih Oke. Pak. Contoh ini, contoh fungsi ini ya. Periksa apakah dia kontinu di X sama dengan 2 atau tidak. Nah, berarti kita harus ngitung limitnya di 2 berapa. Kalau pas dihitung, limitnya di 2 nggak ada gitu. Ya udah nggak kontinu itu. Kalau limitnya di 2 ada, kemudian kita juga harus ngitung nilai fungsinya di 2 berapa, kemudian sama enggak dengan nilai limitnya. Coba kita lihat ini ya. Ah, saya buka. Tujuannya selalu di atas. Periksa kekontinuan ini diulang soalnya. Di titik X sama 2. Sebenarnya paling gampang jangan limitnya dulu, nilai fungsinya dulu. Nilai fungsinya di 2 berapa?
F2 berapa? 5 5. ya, ini. 5, Pak. Kalau X-nya 2, kalau nilai fungsi mah jangan ngelihat mendekati. Betul-betul di titik itu. Di titik 2. Jadi paling gampang F2 dulu ketimbang ngitung limit. Kalau ternyata ini nggak ada, udah nggak continue gitu. Sisanya nggak usah dijawab lagi. Tapi ini ada 5. Sekarang saya mau ngitung limitnya untuk X mendekati 2. Kalau X mendekati 2 itu sebenarnya fungsinya melihat di kiri 2 dan di kanan 2. Ya, jangan di duanya. Di duanya nggak sebagai limit nggak. Lihatnya kiri kanan 2. Di kiri 2 dan di kanan 2 aturan fungsinya berbeda nggak? Berbeda. Sama. Sama ini. Kan kecil 2 pakai ini, besar 2 juga pakai ini. Yang beda hanya di 2 aja. Kan kita kalau limit hanya ngelihat di kiri 2 dan di kanan 2. Dua-duanya pakai ini. Ya udah, saya nggak perlu limit kiri kanan karena aturannya sama. Bisa sekaligus ngitung ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini seperti biasa difaktorkan. Oh ya, kalau udah ketemu gini, coba dulu. Penyebutnya 0. Pembilangnya 0 juga. Nah, kalau gitu, kemungkinan ada faktor yang bisa dicoret. Difaktorkan, dicoret, dihitung. Dapat limitnya adalah 4. Jadi, continue nggak di 2? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Nilai Pak. limit 4. Nilai fungsi 5. Tidak continue. Gitu. Nah, begitu ya. Pak, maaf mau tanya, Pak. Ya, Kenapa nggak dicek 2 dari kanan, 2 dari kiri ya, Pak? Kenapa langsung boleh, aja? boleh. Mau pakai boleh juga, limit Pak. kiri kanan selalu boleh. Coba saya hitung di sini ya. Pakai Word, pakai limit kiri kanan. Limit kiri kanan mas selalu boleh, cuma kan jadi 2 kali ngitung. Saya tulis dulu. Limit, kok jadi tebal sekali ini karena di zoom. Limit X mendekati 2 kiri dari Fx. Kita lihat ini. 2, di kirinya berlaku aturan yang mana? Di kirinya 2. Di kiri 2 berlaku ini kan? Iya, Pak. Nah, saya limit X mendekati 2 kiri, jadi dipakai aturannya itu X kuadrat min 2 per X min 2. Ini ngitungnya udah biasa aja, kayak ngitung limit biasa. 2 minnya udah nggak terlalu pengaruh. X min 2, X tambah 2, X min 2, dicoret-coret, limitnya dapat 4. Limit kanan, kalau dihitung ya polanya kayak gini juga sama, limit kanannya. Dapat 4 juga. Karena memang fungsinya aturannya di kiri kanan sama aja. Jadi capek-capek ngitung limit kiri kanan bisa disatukan. Gitu ya. Tapi ngitung. Lagi, Pak. Hah? Kenapa? Mau tanya lagi. Ya. Itu dimasukin angkanya langsung 2 aja ya, Pak ya? Bukan kalau misalnya di kiri 2 berarti harus 1,9 yang mendekati 2 gitu. Itu mah beda. Kalau menghadapi kayak gini. Limit X mendekati 2 dari misalkan X tambah 3 per X min 2. Itu limit yang nilainya tak hingga itu mah. Gini. Ini kalau dimasukkan penyebutnya 0, pembilangnya 5. Bilangan dibagi 0. Nah, kemungkinan jadi tak hingga atau min tak hingga. Baru pakai yang tadi. Tapi kalau tak hingga, kita hanya bisa ngitungnya limit sepihak, nggak bisa langsung, karena dari kiri dan kanan bisa beda. Jadi, ngitungnya ini limit kiri kanan, ini mau, nggak mau. Meskipun aturannya satu macam. 2 kiri. Nah, karena bentuknya bilangan dibagi tak hingga, kita lihat dari 2 dari kiri, dari sini. Baru
memasukkan 1,9 itu untuk menentukan tanda aja. Karena ininya mah pasti tak hingga. Karena bilangan dibagi 0. Nah, saya masukkan 1,9. 1,9 ini positif, ini negatif. Nah, untuk gitu. Jadi memasukkan yang dekat 2 itu kalau ada limit yang jadi tak hingga untuk menentukan tandanya. Kembali harus satu lagi limit kanannya. X tambah 3 dibagi X min 2. Kalau dihitung, bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Jadi pasti tak hingga. Lihat tandanya, lihat tanda baru memasukkan yang di kanan 2. Anggaplah 2,1. Ini positif. Ini positif juga. Nah, dari sini limitnya di 2 tidak ada. Gitu ya. Jadi yang memasukkan angka dekat-dekatnya itu untuk menentukan tanda. Kalau limitnya menjadi tak hingga. Dan kalau jadi tak hingga harus dilihat atau dihitung berdasarkan limit kiri kanan karena bisa beda. Jangan melihat ini 5, ini 0, langsung aja di sini jawabnya tak hingga, nggak bisa. Karena dari kiri dan kanan kayak ini kalau dievaluasi berbeda ya. Oke, itu ya. Di luar itu mah limitnya nggak boleh memasukkan angka gitu. Harus yang udah nggak ada masalah, kayak ini udah nggak ada masalah, boleh dimasukkan angkanya di 2. Oke. Pindah lagi ke slide-nya. Oke, ini gambarnya nggak usah ya. Tapi ada hal penting yang mau disampaikan di sini. Akhirnya saya perlu juga gambarnya. Di sini, di soal yang kita hitung, limitnya di 2 ada, yaitu 4. Artinya dari kiri atau dari kanan didekati nilainya 4. Kemudian nilai fungsinya sendiri 5. Nah, seandainya ini saya definisikan beda, jadi di 2, di X sama 2, saya definisikan nilai fungsinya 4. Di sini diturunkan. Dia jadi kontinu ya. Nah, jadi kalau ada fungsi yang limitnya ada, tapi nilai fungsinya beda, atau nilai fungsinya bahkan mungkin nggak ada gitu, itu namanya discontinue yang terhapuskan. Kenapa dinamakan demikian? Karena kalau ini didefinisikan baru, diganti, dia jadi kontinu. Jadi yang terhapuskan tuh yang limitnya ada, tapi nilai fungsinya berbeda. Itu namanya discontinue terhapuskan. Oke. Saya lanjut. Ini mana? Oh, ini ya. Oke. Nah, oh ya ini. Yang seperti di kiri ini agak nggak jelas. Coba saya perbesar. Ini di 2 nih, kelihatan tuh. Kalau fungsinya seperti ini, di 2 itu nggak ada nilainya. Fungsinya, nggak terdefinisi. Mana ini? Di 2 nggak boleh kan? Sebagai nilai fungsi. Kalau nilai fungsi itu masukkan langsung angkanya. Nggak boleh. Tapi kalau dihitung limitnya di 2 ada, setinggi ini. Nah, ini namanya discontinue atau tidak kontinu yang terhapuskan. Artinya, kalau fungsi ini ditambah aturannya, kalau di 2 nilai fungsinya sama dengan setinggi ini. Di 2 didefinisikan setinggi ini. Dia jadi kontinu. Ya. Cirinya yang terhapuskan tuh kalau limitnya ada. Nilai fungsinya berbeda itu. Kalau yang seperti ini namanya discontinue tak hingga. Mana? Discontinue tak hingga. Hati-hati kalau yang kurva ini ke bawah, misal yang satu ke atas. Jadi limit kirinya min tak hingga, limit kanannya tak hingga, itu bukan discontinue tak hingga. Ya, discontinue tak hingga itu kalau dari kiri kanan plus tak hingga atau dua-duanya min tak hingga.
limitnya masih ada, tapi tak hingga. Ini nggak bisa terhapuskan. Kita definisikan berapapun di titik 0, di X sama 0, saya definisikan Y-nya berapapun, nggak mungkin jadi continue. Grafiknya nggak mungkin dari kiri ke kanan jadi nyambung. Karena limitnya udah tak hingga. Gitu ya. Nggak bisa berhingga. Ini terhapuskan udah tadi. Kok 2 kali ini? Oh, yang ini nggak ada nilai fungsinya, tapi ada limitnya. Yang ini ada nilai fungsinya, ada limitnya, tapi berbeda, sama terhapuskan juga. Ya. Terhapuskannya gimana? Kita definisikan ini nilainya. Jadi jangan 1 kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, ya ini nilainya setinggi ini. Harus dihitung dulu limitnya. Ada juga discontinue loncat gini. Ini limit dari kiri seperti ini, terus plek loncat. Nah, ini nggak harus lurus ya, boleh aja kurva. Nah, tapi limit kiri dan limit kanannya berbeda. Discontinue loncat. Oke, saya lanjut. Sekarang ada pengertian kekontinuan sepihak. Kekontinuan sepihak. F disebut kontinu kiri di C bila limit kirinya sama dengan nilai fungsinya di C. Coba saya gambar ya untuk memperjelasnya gini. Misalnya ada grafik gini. Ini masuk, ini titik C. Kemudian di sini misalkan seperti ini grafiknya ya. Nah, kita lihat limit kirinya. Ini katakan tingginya berapa lah? 5. Ini tingginya supaya bisa nulis 6 gitu. Limit kiri dari X mendekati C dari kiri pada fungsi fx adalah 5 ya. Limit kirinya 5. Nilai fungsinya di C 5. Nah, yang seperti ini maka dikatakan kontinu kiri. Limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Tapi dia nggak kontinu kanan, karena limit kanannya beda. Itu sama dengan 6. Beda. Dia kontinu kiri. Limit kiri sama dengan nilai fungsi. Oke. Disebut kontinu kanan bila limit kanannya sama dengan nilai fungsi. Jadi kalau yang tadi mau dibuat kontinu kanan, ini di sini, ini limit kanan sama nilai fungsi sama. Itu namanya apa? Kontinu kanan. Kalau kontinu lengkap gimana? Ya limit kiri dan limit kanan sama, nilai fungsi juga sama. Jadi gambarnya kalau kontinu nyambung. Limit kiri, nilai fungsi, limit kanan sama semua. Gitu ya. Oke. Nah, dari gambar-gambar ini, coba saya perbesar supaya jelas. Yang kontinu kiri yang di titik berapa aja? Kontinu kiri. Di X sama dengan berapa? 25. Kontinu kiri. Tadi kontinu kiri apa? Ada ya? Limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Iya, nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Di 1 nggak kontinu kiri gitu? Iya. Ketipu. Di 1 kontinu kiri nggak? Nggak. Hah? Lihat. Continue. Enggak. Iya. Enggak, Pak. F1 berapa F1 saya tanya? F1 25. Limit X mendekati 1? 25. Ya kontinu atau di 1. Bukan kontinu kiri lagi. Kontinu sekali. Kontinu kiri kanan di 1 tuh. Jadi
Kalau ditanya di kontinu kiri di mana? Banyak sekali. 0 nggak termasuk karena dia kontinu kanan aja. Tapi semua yang lebih besar 0 sampai 2, tapi 2-nya nggak masuk, itu kontinu kiri semua, kontinu kanan juga semua. Gitu ya. Yang dalam interval ini kontinu kiri kanan semua. Kalau yang kontinu kiri saja tapi tidak kontinu kanan di mana? Kontinu kiri tapi tidak kontinu kanan. 7 bukan, Pak. 7. Iya. Aduh, nggak jelas ya, ini dijendolin atau enggak? Kalau Iya. kalau dijendolin kontinu kiri ya. Kalau enggak ya enggak. Mm-mm. Oke, kalau enggak Tiga, enggak Pak. ada itu ya. Yang kontinu kanan di mana? Tapi enggak kontinu kanan saja. 3, 4. 2. 4 kontinu kanannya, limit kanannya sama dengan nilai fungsinya. Di 3 juga ya. Iya. Di 2 juga ya. 2, Pak. Iya. Terus mana lagi? 0. 0. Limit kanan sama dengan nilai fungsi. Begitu. Jadi melalui gambar kita lebih gampang mencernanya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan, ini sih gampang. F disebut kontinu pada interval buka bila tentunya kontinu pada setiap titiknya. F disebut kontinu pada interval tutup. Kalau interval tutup di ujung-ujungnya hanya sepihak. Nah, kalau di interval tutup dia dikatakan kontinu bila kontinu di interval bukanya seperti yang atas, di ujungnya cukup kontinu sepihak. Kita lihat di sini ilustrasinya. Katakan fungsinya hanya terdefinisi dari 2 sampai 7. Gitu ya. Fungsinya katakan seperti itu. Nah, fungsi ini dikatakan kontinu di interval 27 bila apa? Kontinu di semua interval bukanya. Dan di 2 dia harus kontinu kanan ya, hati-hati kiri titiknya ada di sebelah kiri, tapi nama kontinunya kontinu kanan. Karena dari sini hanya dilihat limit kanan. Limit kanan sama dengan nilai fungsinya. Kalau di 7, limit kiri sama dengan nilai fungsinya. Jadi kontinu kiri di 7. Ya. Nah, itu kalau seperti itu dikatakan kontinu di interval tutup. Di kiri 2 gimana? Nggak terdefinisi, nggak dibicarakan. Di kanan 7 juga nggak dibicarakan. Coba ini. Tuliskan interval kekontinuan dari fungsi f. Interval kekontinuannya tuh artinya di mana saja dia kontinu. Di mana? Pada interval yang pasti-pastinya aja dulu. Dia kontinu di mana? Di 2 sampai 3 kan kontinu, Pak. Di 2 sampai 3. Kalau dari 1 sampai 3? Di 3. Oh, ini pertanyaan, tuliskan interval kekontinuan. Berarti kita cari yang nggak kontinunya itu dibuang. Gitu ya. Sisanya dia kontinu. Di 1 kontinu nggak? Enggak. Nilai fungsinya di 1 nggak ada. F1 nggak ada, nggak kontinu. Kemudian ini mah nyambung, dari sini nyambung. Di 3. Kontinu nggak? Kontinu kiri. Di 3, kontinu kiri. kontinu kiri doang nggak boleh, nggak kontinu. Oh, harus kanan kiri ya? Ya, kalau ditanya kekontinuan harus kanan kiri, kecuali ujung interval. Tadi kayak di atas, kecuali ujung. Jadi di 3 tidak kontinu. Kontinu itu grafiknya nyambung. Di 4
Iya. Continue. Ya, kayak apa? Continue ya. Continue. Di 5 Ya. Enggak. berarti Enggak, dia nggak continue-nya di 1, 3, dan 5. Sisanya dia continue. Ya, paham? Oke. Tulisnya gimana, Bu? Oh, nulisnya ya udah. Berarti Intervalnya itu dari setelah 3 sampai sebelum 5 nggak sih, Pak? ini nggak tahu sampai tak hingga nggak. Intervalnya semua ini bilangan real. Ini katakanlah naik terus gitu ya. Ini ke kiri terus. Coba saya tulis ulang ya. Aduh, ngegambarnya 1, 3, 5 yang nggak continue. Saya nggak gambar yang persis, yang penting di 1, 3, 5 seperti itu. 1, ini di 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 3, gini, di sampai 5 seperti ini kurang lebih. Ini di sini, ini katakan ini terus saja naik ke sana, ini ke kiri terus. Nah, maka interval kekontinuan ya. Bukannya buletannya kebalik ya Pak? Yang di 3 itu penuh, di atas 3-nya nggak penuh. Oh, ya. Ini 3, 1. Interval kontinuan adalah ya ini yang kecil 1, min tak hingga sampai 1 nggak masuk karena nggak continue. Dari 1 sampai 3 continue, tapi 3 nggak continue. Jadi digabung. Koma aja karena bukan himpunan penyelesaian. 1,3, 3 nggak masuk, 1 nggak masuk. Kemudian 3 sampai 5 nggak masuk, jadi gini. Kemudian 5, tak hingga. Ya. Udah, itu interval kekontinuannya ada 4 subbagian. Oke. Nah, ini yang biru adalah sifat-sifat yang nanti boleh kita pakai. Boleh kita pakai ya. Yang pertama, sebuah polinom itu pasti continue di seluruh bilangan real. Kalau nggak pecah-pecah fungsinya ya, satu polinom itu continue di seluruh bilangan real. Boleh dipakai nanti kalau di soal tiba-tiba muncul polinom, kita bilang fungsi ini continue karena polinom, nggak usah dibuktikan lagi. Fungsi rasional itu polinom bagi polinom, itu continue pada seluruh daerah definisinya. Kalau fungsi rasional, daerah definisinya adalah semua X yang Qx-nya nggak 0. Ya, pasti itu maksudnya. Gini, misal ini fungsi rasional saya kasih misalkan X plus 5 per X kuadrat min 1. Ini daerah definisinya adalah semua bilangan real dikurangi titik min 1 sama 1 ya. Min 1 sama 1. Itu. Nah, ini teh berisik. Ya. Nah, fungsi rasional daerah kekontinuannya adalah sama dengan daerah definisinya. Ya. Continue di seluruh daerah definisinya. Fungsi harga mutlak jangan lupa itu udah harus standar grafiknya. Mutlak X seperti ini. Min X, kalau X kecil 0, ini X gitu ya. Duh, ini jelek. Ini Y mutlak X. Continue di seluruh bilangan real. Dari gambarnya juga nyambung. Sorry, ini gitu ya. Mutlak X. Continue di semua bilangan real. Ini sebenarnya ada buktinya semua. Kita nggak akan ke bukti-buktinya. Fungsi akar
kontinu di seluruh daerah definisinya. Artinya kalau N-nya 2, ini akar pangkat 2 ya, X-nya harus nggak boleh negatif. Kemudian kalau kita punya dua fungsi kontinu, dikalikan konstanta, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, semuanya tetap kontinu. Dengan syarat kalau dibagi, penyebutnya nggak boleh yang jadi 0. Pangkat N, akar N, kontinu semua. Nah, ini soal bagus. Oke, ya, saya akan buka dari sini karena kalau gambar saya lama. Sebentar. Kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Tanya langsung. Ini. Oke, saya akan bolak-balik antara ini dan ini Cilukba gitu ya. Coba. Sketsakan sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua sifat ini. Bukan ada 4 soal ini, tapi semua harus dipenuhi. Nah, yang kita ngerjakannya sepotong-sepotong. Daerah definisinya min 4 sampai 2. Kita gambar aja sembarang grafik fungsi antara interval min 2 sampai 4. Nah, gambar. Semua ada nilainya. Itu memenuhi syarat yang satu. Mau konstan garis lurus juga boleh gitu ya. Mau kayak sin turun naik boleh. Pokoknya antara min 2, 4. Daerah definisinya. Mau digambar fungsi yang putus, misalkan garis dari sini sampai sini, kemudian yang di sininya baru ke sana, putus di 0, boleh. Gitu ya. Asal di setiap titik antara min 2 sampai 4 harus ada Y-nya. Nah, saya gambar ini. Kemudian kita tambah syarat. Di min 2, di 0, 1, 3, 4, nilainya harus 1. Di min 2, di 0, di 1, di 3, 4, nilainya 1. Ingatnya lupa. Di min 2, 0, 1. Ini di min 2, nilainya harus 1. Berarti nggak boleh di sini. Harus turun, harus sekian tingginya. Kemudian, di berapa lagi? Di 0, 1, 3. Di 0, nilainya juga nggak boleh segini, harus 1. Di 1 juga harus 1. Di 3 juga harus 1. Jadi kita modifikasi dari sini. Jadi ini. Nah, dibolongin aja. Dipenuhi kan? Paham nggak? Ini memenuhi ini. Fungsinya kok jadi buntung-buntung? Biarin aja. Yang penting syarat 1 nggak dilanggar. Setiap titik X di antara min 2, 4 ada nilainya, Y-nya. Saya karena harus syarat ini, saya buntungin dari sini, turunin, naikin, turunin, naikin di sini. Tadi 3, 3 mah udah pas, ya udah biarin. Di 4, tadinya sekian, saya turunin sekian. Tambah lagi syaratnya. Continue di seluruh DF kecuali di min 2, 0, 3. Di min 2, 0, 3 nggak boleh continue. Di min 2, di 0, di 3 nggak boleh continue. Nah, ini udah nggak continue kan, di min 2. Di 0 juga udah nggak continue, udah dipenuhi ini. Di min 2, di 0 udah nggak continue. Di 3 juga nggak boleh continue. Kalau gini masih continue. Gimana supaya nggak continue? Nilai fungsinya jangan digeser. Karena kan nilai fungsinya tadi harus 1 di 3. Tapi pengen nggak continue. Nah, grafiknya saya selempangkan dikit. Nah, gitu. Tuh. Sehingga di 3 jadi nggak continue. Ya, ini makanya saya pakai slide karena kalau gambar tangan susah saya ngubah-ngubah. Jadi syarat 3 ini dipenuhi. Tambah syarat keempat. Limit X mendekati min 1 dari kiri, 2. 1. Min 1 dari kiri. Min 1 dari kiri harus 2. Ya. Min 1 ini. Min 1 dari kiri, limitnya harus berapa tadi? 2. Berarti min 1 dari kiri harus setinggi ini nih. Maka saya, nah itu saya ubah. Tuh.
Satu aja dulu, yang lainnya jangan dilihat dulu. Yang di min 1. Min 1 dari kiri harus 2. Gitu ya. Sedangkan di min 1 harus continue. Tentunya dari kanan juga harus gitu, meskipun nggak disebutkan. Ciluk ba, itu ciluk ba kekok. Nah, gitu ya. Paham? Tambah lagi kita lihat. Limit X mendekati 0 dari kanan harus 2 juga. Di 0 dari kanan, dari sini, harus 2. Dan jadi ciluk ba. Nah, gitu kan. Boleh nggak ini gambarnya dari sini langsung naik ke sini? Boleh aja, kan limit 2 dari kiri nggak disyaratkan. Yang penting syarat dari kanan 2. Nah, saya paling gampang udah aja ini, saya putus dari kanan, jadiin 2. Syarat satu lagi, oh udah ada ini syaratnya di sini. Tapi sekarang nggak kelihatan. Limit X mendekati 3 dari kiri, 1. 3 dari kiri harus 1. Berarti ini harus ke sini ya. Nah, jadi ciluk Pak. Nah, ciluk Pak. Tuh, 3 dari kiri. Nah, udah. Ini syaratnya semua dipenuhi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak mau nanya. Ya. Buat limitnya itu, loh, yang limit 0 dari kanan itu kan 2 ya Pak? Ya, ini 2 diminta sama soalnya. Diminta sama soalnya. Bukan Pak. Yang limit min 1 dari kiri itu bulatannya kosong atau bukan? Min 1 dari kiri, kita lihat fungsinya di min 1 harus continue. Berarti ini harus nilai fungsi sama dengan nilai limit. Jadi saya ubah. Yang pink ini isi. Kenapa? Limitnya, ini aja. Limit kirinya harus 2, menuju min 1 dari kiri ini. Min 1 dari kiri harus 2. Juga harus continue kan? Di min 1, kalau continue, ya harus nyambung. Jadi ini termasuk penuh. Gitu. Malah ini nggak boleh lubang ini. Kalau lubang nanti nggak continue dong di min 1-nya. Karena kecuali di min 2, 0 sama 3 ya? Iya, itu nggak boleh continue. Iya. Oke, begitu ya. Nggak terlalu gampang ini, kalau nggak gambar dari awal kalian gitu, kan harus ngereka-reka apa yang harus saya ubah ya gitu, untuk sampai sini. Apa yang harus diubah untuk sampai sini gitu. Oke. Nah, ini tuh bikinan 2011 saya animasi, solusinya. Itu saya ngajar SITH Rekayasa. Tapi matematik A. Oke. Yang kedua, tentukan nilai A dan B agar fx continue di seluruh R. Saya buka aja di sini ya. Sebentar. Pindahin dulu. Tentukan nilai konstanta A dan B agar continue di R. Sebenarnya ini kan yang agak bermasalah di 0 dan di 1 ya. Di 0 dan di 1 karena kalau kita hitung sebagai limit ini di 0 ada limit kiri, limit kanan, di 1 juga ada limit kiri kiri dan kanan. Nah, kita lihat gini. Kalau continue di seluruh R berarti fungsinya harus continue di 0 dan juga di 1. Ya. Kalau continue di seluruh bilangan real, tentu saja dia harus continue di 0 dan di 1. Kenapa enggak nyebut kalau continue di R, maka dia harus continue di 7 dan 8. Nah, karena kita ini fungsinya pecahnya di 0 dan 1. Kalau di 7, di 8, kan masuk yang sini, Y-nya selalu 1, mendatar, udah continue itu mah.
Gitu ya. Nah, kita pakai ini yang batasi ini. Harus continue di 0 dan 1. Kita periksa kekontinuan di 0. Kontinuan di 0 berarti saya periksa F0. Berapa F0-nya? Min 1. Min 1, Kak. Hah? Min Min 1. 1. Min 1 ya, pakai aturan yang ini. Langsung nggak ada limit-limitan, nggak ada kiri kanan, tetap langsung nih mah di 0 nilai fungsi mah. Kemudian limit kirinya pakai aturan yang mana? Ke 1, ke 2, ke 3, yang mana? Ke 1. Ke 1. Nah, pakai yang min 1 ya. Limit konstanta dia sendiri. Limit kanannya? Pakai yang kedua. AX Iya, iya. Nah, paling dekat dengan 1, tapi paling dekat dengan 0, tapi di kanan 0. Pakai AX tambah B. Kita hitung. Ini masukkan. Nah, karena harus continue di 0, berarti ini 3 ini harus sama ya. Sama, berarti B-nya harus min 1. Min 1. Gitu ya. Sekarang B-nya udah ketemu, nyari A-nya. Manfaatkan kekontinuan di 1. Hitung lagi. F1 pakai aturan yang keberapa? Yang ketiga. 3 ya. Kalau di 1 betul-betul di 1 kalau nilai fungsi. Tuh. Limit kirinya pakai yang ini ya. AX tambah B. B-nya tadi kita udah punya min 1. Ini min 1. Masukkan ininya 1 ke sini menjadi A min 1. X-nya masukkan aja 1. Limit kanannya, saya hitung pakai ini. Konstanta 1. Kalau continue di 1, ini 3-3-nya harus sama. Jadi A min 1 harus sama dengan 1. Atau A-nya 2. Selesai. Ketemu A-nya sekian, B-nya sekian. Begitu ya. Oke. Nah. Oh, masih kekontinuan. Ini sedikit aja. Kalau saya punya fungsi yang fungsi F continue, G juga continue, maka komposisinya merupakan fungsi yang continue. Ya. Continue dikomposisikan dengan continue. Coba kita lihat ini, fungsi mutlak ini. Fungsi mutlak ini bisa dianggap sebagai komposisi dari polinom yang di dalamnya dengan harga mutlak X. Nggak jelas ya, saya tulis ya. X kuadrat min 3X. Fx X kuadrat min 3X. Kalau diminta menjelaskan apakah fungsi ini continue, kenapa? Nah, ini kita lihat sebagai komposisi ini. Fx saya tulis sebagai komposisi dari dua fungsi. Komposisi G dan H. Yang sama dengan G dari Hx. G-nya, Hx-nya apa? Hx-nya yang dalamnya ya. X kuadrat min 3X. Gx-nya harga mutlak X gitu kan? Ya. Nah, kenapa dia continue? Karena kita lihat Gx fungsi continue. Mutlak tadi kan udah di depan sifat-sifat. Polinom continue. Komposisinya juga fungsi continue. Komposisinya diatur ini. Kalau continue dengan continue dikomposisikan, hasilnya continue. Saya nggak bahas semua. Yang ini dulu, rada aneh. Coba direka-reka dulu. G dari Fx apa aturannya? Tulis dulu ya. Atau nggak usah. Kok jadi di ini? Sok, coba bayangin sendiri. G dari Fx apa hasilnya?
Susah ya, fx-nya gini. Enggak sebenarnya, gini, kita lihat. G O F sama dengan G dari fx. Fx-nya ada 3 aturan. Ini tergantung x-nya. Gimana ngitungnya? Nah, tapi karena G-nya fungsi konstan, berapapun ininya selalu 3 kan? Ininya berapapun nilai fx-nya, kan G-nya selalu 3. Jadi G dari fx 3. Gitu. Apakah dia kontinu di min 1 dan 1? Ya tentu saja kontinu. Ini fungsinya fungsi konstan. Polinom derajat 0. Gitu ya. Ini kelihatannya kompleks, hanya nipu aja. Ininya mau apapun, ya karena ininya konstan, dikomposisikan hasilnya ya konstan. Oke. Nah, ini yang penting. Karena ini harus selesai gitu ya, pasal ini. Jadi untuk teorema nilai antara, saya udah upload videonya tadi malam. Nanti contoh soalnya saya nggak akan bahas semua yang ada di halaman berikutnya. Karena nggak akan keburu nih sejam. Sampai jam 12 itu nggak akan keburu. Oke, teorema nilai antara. Teorema nilai antara itu mengatakan demikian. Kita punya fungsi kontinu di interval tutup AB, harus kontinu dulu. Jadi kalau mau menerapkan sifat ini, periksa dulu fungsinya harus kontinu. Kalau nggak kontinu, belum tentu berlaku. Kalau belum tentu, artinya nggak boleh dipakai. Nah, oh sebelum diteruskan, saya lihat dulu animasinya dulu. Ini perlu. Cuma lama keluarnya. Nggak keluar. Nama filenya apa sih? Nama filenya. Oh, nggak kelihatan. Oh, keluar juga udah. Ini keluar. Saya perlukan sekali kalau ini untuk menjelaskannya. Gini, ada fungsi kontinu sepanjang interval AB. Ini kontinu ya. Kontinu, nyambung tuh. Kalau di interval tutup, kontinu tuh di ujungnya ini hanya kontinu, apa tadi? Kontinu kanan ya. Yang ini kontinu kiri, karena berhubungan dengan limit kiri. Nah, teoremanya mengatakan beginian. Kita hitung FA. FA sekian. Nilai fungsi di ujung-ujung. FB sekian. Yang ini biarin aja. Nah, setelah itu kita lihat interval yang biru, yaitu antara FA dan FB. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nggak penting. Pokoknya interval di antara FA dan FB. Nah, teorema nilai antara itu mengatakan begini. Setiap saya memilih satu titik di yang biru ini, di antara FA dan FB, ya misalkan saya pilih titik W ini, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, yang mana aja ya. Pilih satu titik W, maka pasti ada titik C di sini. Di mana nilai fungsinya ini. Nilai fungsi di C sama dengan W. Kalau saya pilih W-nya yang ini, mana C-nya? Sini. Ah, C-nya di sini. Kalau saya pilih W-nya di sini, mana C-nya? Kita tarik horizontal. Ah, C-nya bisa yang ini. Tadi bisa juga yang ini. Bisa juga yang ini. Ada 3 C-nya. Tapi minimal ada 1. Setiap memilih W di antara FA dan FB, pasti dapat 1 nilai C, minimal 1 nilai C, sehingga FC sama dengan W. Itu adalah namanya teorema nilai antara. Bisa main yoyo teorema nilai antara tuh. Tuh, main yoyo. Gitu ya. Jadi W-nya dulu yang diambil ya, dicari C-nya. Dijamin ada C-nya, bukan dicari. Oke.
Ini gambarannya. Itu bunyinya setiap memilih bilangan W di antara FA dan FB, FA-nya bisa lebih tinggi ya, ini nggak tepat, harusnya W di antara FA dan FB. Kalau gini nanti nulisnya salah, masa yang FA lebih gede, FB lebih kecil. Nggak boleh sebagai interval. Harusnya nulisnya W di antara FA dan FB, pasti ada C, nggak perlu dicari C-nya mah berapa ya, tapi dijamin ada, sehingga nilai fungsi di C itu sama dengan W. C-nya tadi bisa lebih dari 1. Kalau grafiknya gini, ambil W, C-nya bisa 3. Gitu ya. Nah, kalau kekontinuannya dilanggar, belum tentu ada. Contohnya fungsi ini. Atau ini, saya skip dulu aja, saya mau ke contoh ini dulu, lebih penting. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Kelihatannya mudah, nanti makanya pertama agak kaku. Tunjukkan fungsi ini, polinom ini, punya akar real di antara 0, 1. Kelihatannya apa hubungannya dengan yang tadi? Coba kita lihat. Nong keluar. Nah, tinggal geser dulu. Nah, tunjukkan fungsi ini, polinom ini ya, polinom juga fungsi, mempunyai akar real di antara 0, 1. Nah, saya akan terapkan teorema nilai antara tadi. Yang pertama, ini, bentar dulu. Target pertanyaannya adalah harus menunjukkan ada titik C sehingga PC sama 0. Kenapa demikian? Kan harus menunjukkan punya akar. Kalau punya akar, berarti ada titik X sama dengan C itu, sehingga nilai polinomnya 0. Belum ada ya, harus ditunjukkan. Nah, nunjukannya gini. Kita terapkan teorema nilai antara, kita ambil A-nya 0, B-nya 1, titik yang dikasih tahu ini. Jadi, kita hitung dulu. Kita mau milih W nanti. Kita pilih ini. Kita hitung dulu nilai fungsinya di A dan B. Oh ya, ini jangan lupa harus nyebut dulu continue. Kalau nggak continue, udah bubar semuanya. Nggak boleh pakai teorema nilai antara. PX-nya continue karena polinom. Gitu, cukup disebutkan gitu. Nah, saya hitung P0 min 2. Jadi di X sama dengan 0, nilai polinomnya min 2. Di 1 saya hitung nilainya 2. Nah, sekarang terapkan teorema nilai antara. Kalau secara intuitif mah gampang. Coba secara intuitif saya gambar dulu. Secara intuitif sih gampang. Di 0 katanya tadi min 2 kan? P0 min 2. P berapa? P1 agak jauh aja kalau gitu. P1 nilainya 2. 2. Jadi melalui ini dan ini. Karena polinom itu kontinu, pasti kalau digambar grafiknya melalui sumbu X ya, memotong sumbu X. Dan ini akarnya. Tapi bisa juga potongnya beberapa kali, nggak tahu kita gitu. Yang akarnya banyak kalau gini. Secara gambar. Sekarang kita akan tunjukkan dengan rumus. Nah, karena saya akan menunjukkan ada titik C sehingga PC 0, saya pilih ini. Kenapa milih 0? Karena akan menunjukkan nilai fungsinya nanti menjadi 0 kalau akar. Boleh nggak milih ini? Kita lihat lagi teoremanya. Sebentar, mana teoremanya? Tadi lihat.
untuk setiap W di antara FA dan FB. W-nya, mana sih? Loncat. Ini W yang saya pilih di antara PA dan PB enggak? P0 dan P1 enggak? Betul kan? P0 min 2, P1 2. Ini kan di antaranya. Nah, kita lihat bahwa W di antara ini. Jadi boleh milih W0. Menurut teorema nilai antara, pasti terdapat bilangan C. Bilangannya sih nggak tahu berapanya, tapi pasti ada bilangan C di antara 0 dan 1. Sehingga, di sini nilai fungsi di C sama dengan W. Nilai fungsi di C sama dengan W. Tadi kita pilih W-nya 0. Jadi saya punya hubungan PC sama dengan 0. C-nya ada. Dijamin teorema nilai antara. Itu mengindikasikan P punya akar. Ada titik yang menyebabkan dia bernilai 0. Ingat bahwa teorema nilai antara tidak mencari berapa akarnya. Tapi hanya menunjukkan ada akar. Gitu ya. Coba dilihat-lihat dulu. Kalau Maaf, mau tanya Pak. silakan. Jadi cari nilai C-nya itu di antara min 2 sama 2 atau di antara 0 sama 1? Saya masih kurang Lihat, jelas, Pak. ini teoremanya. C di antara A dan B. Jadi di antara X-nya. Di sini X-nya mana? X-nya ini kan 0 dan 1. Ya. Maksud saya W-nya, Pak. Maksud saya W-nya. W-nya di antara Iya, Y-nya. itu Di antara P0 dan P1. Oh. Ini W-nya. Di antara Y-nya. Di antara nilai polinomnya. Nah, memang awal ini kan baru, jadi keliru-keliru mungkin ya antara melihat ini di yang antara X atau di antara yang Y itu. Oke, supaya lebih mahir lagi. Sampai lebih 10 ya. Atau sampai lebih 15 karena susah yang ini. Saya harus menjelaskan. Atau enggak lah, ini aja nomor 2. Nanti nomor 3 dan 4 kalian lihat di video saya. Udah detail. Kalau nggak paham nanti tanyakan di pertemuan berikutnya. Sekarang saya bahas nomor 2. Tunjukkan polinom ini mempunyai paling sedikit satu akar. Sama dengan yang sebelumnya, cuma ininya nggak dikasih tahu kan, A dan B-nya. Ya, cari sendiri A dan B-nya. Coba saya buka dulu ya. Oke. Jadi tadi arahnya kan mencari titik, kalau tadi 0 dan 1, supaya nilai polinomnya 1 negatif, 1 positif kan? Nah, oke. Tapi sebelum itu harus lihat dulu bahwa ini tujuannya adalah menunjukkan ada titik C sehingga PC sama 0. Kenapa menunjukkan ini? Karena menunjukkan dia punya akar. Kalau punya akar, berarti nilai fungsinya 0. Continue dulu, itu syarat yang harus disampaikan karena polinom. Nah, saya tebak-tebak aja supaya 1 positif, 1 negatif. Berapa A dan B-nya? Gitu ya. Supaya berlawanan tanda. Saya coba dengan min 2. Kalau min 2, saya hitung, percaya aja inilah hitungannya, dapatnya min 36. Ambil 1 titik lagi supaya positif nilai polinomnya. Kalau pangkat ganjil, ambil aja X-nya 1000, itu boleh ya. Tapi susah ngitungnya. Saya hitung di 2. Di 2 kalau dihitung, dapatnya 64. Nah, maka A-nya min 2, B-nya 2. Gitu ya. Dari sini, karena ini 1 positif, 1 negatif, saya pilih lagi W0. Paham nggak kenapa milih W0?
nggak pilih W-nya 7 gitu? Paham nggak? Karena dia antara min 2 dan 2 ya, Pak? Bukan. Ini bisa aja bukan 2. Ini bisa aja mau 5 juga. Kenapa pilih W sama 0? Itu harus dipahami itu. Ada yang tahu? Pasti tengah-tengah gitu, Pak. Hah? Karena di antara Pasti min 3 tengah-tengah dan gitu. Enggak. 4, Pak. Ini kalau saya pakai titiknya Poin tinggal. 1000 gitu, kalau dihitung positif. Yang penting positifnya. Kalau ini ganti 1000, Karena 0. tetap saya milih Y-nya 0. Kenapa? Karena di antara min 36 sama 64, Pak. Ya kenapa bukan milih 1 atau milih 1,5? Akar, Pak. Karena Karena akan menunjukkan akar kan? Karena nanti teoremanya ada titik C sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Nah, kalau mencari akar kan harus jadi 0 ininya. Jadi milih W-nya itu, W-nya tuh bisa berapapun asal di antara ini, di antara Y-nya ini. Nah, kita pilih aja 0 supaya jadi akar nanti. Gitu ya. Harus di antara nilai fungsinya. Nah, menurut teorema nilai antara, pasti terdapat C. C itu di antara X-nya. Jadi antara min 2 dan 2. Sehingga nilai fungsi di C sama dengan W. Tadi pilih W-nya 0. Gitu. Nah, dengan demikian, apa? Ya, P punya akar. Kembali diingatkan, teorema nilai antara tidak mencari berapa nilai akarnya. Itu metodenya nanti harus dikembangkan dikit. Di sini hanya menunjukkan terdapat akar. Sama aja kalau kita ke kuburan, di sana pasti ada hantu. Tapi coba buktikan hantunya mana gitu. Enggak sampai situ, hanya sampai ada. Teorema antara tuh. Enggak mencari berapanya. Oke, bisa dipahami? Pak, Ya. mau tanya, Mm-mm. kalau misalkan untuk menunjukkan bahwa memiliki teorema nilai antara, boleh nggak diplot misalkan itu P karena P-2 Negatif. kurang daripada C. Ya. Juga si 2 besar daripada W, Mm-mm. maka fungsi memiliki teorema terdapat nilai C di antara A dan B sehingga FC sama dengan W. Boleh nggak, Pak? Jadi karena satu negatif, satu positif, pasti ada gitu ya. Akarnya dari Iya, gambar, kayak gitu. nggak boleh dari gambar. Harus berdasarkan teorema nilai antaranya. Bukan dari grafik, Pak, maksud saya dari setelah dihitung gitu. Dihitung gimana kalau ininya susah? Kan yang tahu hanya positif dan negatifnya aja yang penting. Akarnya berapa? Mungkin nggak istimewa. Misalnya grafiknya sin 2x ditambah x kuadrat min 3x. Nah, ngitungnya nanti berapa? Tapi kita bisa milih titik-titik istimewa di mana satu positif, satu negatif. Akarnya sendiri susah kalau mau dihitung. Itu masalahnya. Oke ya. Jadi dihayati gini, semua soal yang menyangkut teorema nilai antara biasanya ditransformasi menjadi masalah mencari akar. Ini dua-dua soal ini nanti menjadi masalah mencari akar. Nah, saya nggak jelaskan sekarang, kalian lihat di videonya. Nanti kalau lihat videonya ada yang nggak paham, di pertemuan Senin kita bicarakan. Ya. Nanti kenapa kok digitukan, kenapa diginikan, nanti ada fungsi yang dikurangi. Nah, di video itu saya jelaskan dulu apa artinya titik tetap, disertai contoh, nanti ada perpotongan dengan Y sama X, sampai bisa menyelesaikan soal yang nomor 3. Yang nomor 3 kalau udah bisa, nomor 4 ya hanya bentuknya cerita aja.
Oke, kita hari ini sekian dulu. Tapi kalau masih ada yang bertanya silakan. Pak ingin memperjelas Pak, Ya. yang tadi itu kan kita mau cari akar, makanya si PC-nya sama dengan 0 gitu kan ya Pak ya. Betul, ya. Terus sehabis itu tuh karena teori PC sama dengan W, berarti karena teori itu W-nya sama dengan 0 gitu Pak? Bukan. Kalau teorema nilai antara mengatakan PC sama dengan W. W-nya kita pilih 0, jadi PC sama dengan 0 gitu. Oh, karena kita mau mencari akar gitu Iya, ya Pak ya? betul. Itu Oh, pas di situ. Sebenarnya iya Pak. kalau kita pilih W-nya misalkan 10. 10 kan di antara min 36 sama 64. Boleh juga. Nanti menurut teorema nilai antara terdapat C di antara ini sehingga PC sama dengan W. Sama dengan 10. Kita milih W-nya 10. Tapi buat apa? Jadi nanti PC sama dengan 10 belum ketemu ada akar. Ternyata supaya akar pilih W-nya 0. Tapi pilih W0 harus dijamin di antara ini. Kalau tadi saya pilih titiknya, misal A-nya 2, B-nya 4. Dua-duanya positif. Nggak boleh milih W0. W-nya harus di antara FA dan FB. Gitu ya. Tapi pemilihan 0 ini memang diarahkan supaya memang menunjukkan dia punya akar. Oke, sekian dulu. Masih ada? Silakan kalau masih ada. Saya stop dulu rekamannya ya, suka error kalau